Oke. Oke. Oke, halo teman-teman semua. Aku, halo teman-teman semua. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan lagi ya, aku Rizma. Nah, di sini aku mau sedikit sharing lah tentang cara ngerjain Matstat untuk tugas yang minggu depan. Itu harusnya sih tugasnya untuk cari numerical summary. Numerical summary itu apa sih? Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari bukunya yang Wilks itu ada itu ya biasalah robustness resistant itu tapi bisa dihitung tapi kayak nggak ada rumusnya. Tapi ada sih. Nah, terus ada ngitung kuantil, terus numerical summary measures itu ada location ya. Itu location itu ada mean, trimean, sama trimmed mean, terus ada spreadnya itu interquartile range, terus ada ini standar deviasi, terus ada mat. Mat itu apa? Nanti kita lihat. Terus ada variansi, terus ada untuk simetri ini bisa diukur simetrinya gitu. Nah, terus ini juga ada Yule Candle Index. Nah, ini kita bahasnya sampai sini untuk yang numerical summary. Nah, di sini aku mau sharing sedikit tentang codingnya. Aku jelasin mungkin dari awal ya biar nggak bingung. Nah, kalau di sini aku pakainya install Anaconda-nya itu di dalam WSL. Tapi itu kalau misalnya kalian installnya bukan di WSL, di Windows itu kan pasti muncul ada Conda Prom. Nah, pertama-tama bisa search aja di sini kayak Conda Prom gitu. Nah, ntar muncul kan. Nah, buka di situ. Terus yang pertama harus kalian lakukan itu adalah ini aku buka terminal baru aja deh. Nah, kurang lebih ntar Conda Prom kayak gini. Pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah activate dulu Honda-nya. Honda activate. Nah, di sini kan aku bikin environment-nya namanya data science. Makanya aku bikin Honda Activate Data Science. Nah, terus kalau misalnya biar enak, bikin satu folder atau satu directory yang isinya itu ya udah kerjaan kalian tentang data science atau tentang MedStat gitu lah istilahnya. Nah, di sini aku lihat dulu, kurang lebih harusnya itu komennya sama antara komen prop sama Conda Prom sama di Linux. Nah, jadi kalau misalnya mau lihat folder sekarang, PWD itu Present Working Directory. Terus aku misalnya mau ganti, aku tuh udah tahu kalau misalnya belum tahu nih folder kalian isinya apa aja bisa pakai ls ini kayak commit terus diganti aja kan aku mau ke Anaconda juga. Nah, terus mungkin ada yang belum tahu kalau misalnya kalian bikin environment itu munculnya di mana itu di ini di Anaconda terus env. Nah, jadi kalian bisa masuk ke environment ini. Nah, terus kalian bisa lihat di sini environment yang udah kalian bikin apa aja. Itu kan gua ada data science tuh. Nah, berarti aku bisa masuk ke environment ini. Nah, terus aku mau kasih shortcut juga untuk di Linux itu bisa pakai tab. Jadi pencet tombol tab, ntar dia langsung muncul si nama foldernya sendiri. Nah, aku bisa lihat lagi di dalamnya udah ada apa. Nah, ini aku udah bikin matchstat kan. Berarti aku bisa langsung cd satu matchstat gitu. Nah, di sinilah di dalam folder ini aku udah pisahin ada data, ada coding, ada output. Nah, untuk kenapa dipisah biar ntar bisa lebih terstruktur lah. Tapi sebenarnya bebas. Nah, di sini aku masuknya sampai folder ini aja, terus kita bisa lihat present working directory kita di mana kita ada di folder mana. Nah, kalau misalnya di Windows biasa, kalian bisalah simpen satu folder data itu hanya di satu folder data. Jadi bagusnya kayak gitu. Jadi data itu hanya di folder data. Ntar bisa lebih gampang. Nah, cara lihatnya gimana? Cara lihatnya di sini. Kayak kalau misalnya masuk ke folder apa ya download gitu misalnya. Terus masuk ke ini. Nah, kalau misalnya mau lihat path-nya itu bisa lihat di sini. Atau kalau misalnya lihat mau satu file nih, kita bisa properties, terus dilihat. Nah, ini yang namanya path atau present working directory ini kalau di Windows biasa kayak gini. Contohnya, akunya bingung. Nah, terus kalian bebas mau pakainya IDE-nya itu Spider kah, mau Jupyter Lab kah, atau mau Jupyter Notebook. Nah, di sini aku misalnya mau pakai Jupyter Lab karena aku sukanya itu. Aku nggak suka pakai Spider karena lemot. Nah, tapi Spider itu mungkin lebih familiar karena mirip sama R kan. Nah, di sini caranya buka itu, kalau misalnya pakai Jupyter, ini kan ada link ini nih, copy paste one of the URLs. Caranya bisa pencet CTRL di laptop, terus klik. Nah, ntar muncul di sini kan. Nah, di sini, apa sih gunanya tadi masuk ke folder yang tadi dulu gitu. Kalau aku maksudnya itu adalah biar pas masuk di Jupyter udah masuk di dalam folder ini. Jadi kan tinggal data code gitu. Nah, ini aku close dulu. Terus lah ya. Ini yang PRMM aku belum. Nah, jadi ini masih tugas yang pertama yang tabel A1. Nah, caranya kalau di sini kamu bisa pilih ini notebook terus Python 3 gitu. Nah, ntar langsung masuk sini kan. Yang pertama-tama sudah lakukan adalah kasih nama dulu filenya biar bisa otomatis save. Misalnya aku kasih apa ya tutor gitu ya.
sharing lah, aku nggak ngasih tutor, sharing satu gitu misalnya. Nah, yang pertama-tama, anjing ada tikus, apa? Anjing. Aduh. Nah, yang pertama-tama harus dilakukan itu adalah ini untuk mengimport library. Nah, jangan lupa library-nya harus sudah ada semua ya. Nah, itu ada import. Yang perlu tuh apa? Pandas. Pandas SPD. Pandas ini perlu buat apa sih? Pandas ini perlu buat pertama ngebuka filenya dulu. Terus, tapi sebenarnya banyak gunanya. Nah, terus perlu juga library NumPy. NumPy SNP. Maksudnya SPD SNP ini apa sih? Jadi ntar kalau misalnya kalian mau manggil, bisa disingkat aja gitu. Kayak NP. Aku manggil NP tuh berarti manggil NumPy. Tapi kalau misalnya nggak mau disingkat, ya udah bisa aja dipanggilnya NumPy gitu. Nah, terus aku mau import matplotlib misalnya. Ini nggak butuh banget kalau untuk sekarang. SPLT. Terus aku mau import juga SciPy, SciPy.stats. Stats itu. Nah, ini perlu buat apa sih ntar? Kalau ini perlu buat ngitung trimnya. Ntar sambil dijelasin. Terus ada import text. Nah, import text array sebenarnya belum perlu di sini karena import text array itu aku juga belum belajar sih. Nah, ini yang pertama itu harus di ini dulu. Nah, shortcutnya kalau misalnya mau running daripada pencet ini gitu, bisa control enter ya sama kayak di start dash. Ya, terus kalau misalnya udah kayak gini mau tambah sel baru di bawah bisa pencet D. Ini muncul. Terus cara ngetiknya pencet enter gitu. Bentar. Hmm, ini suaranya masuk nggak ya? Masuk ya harusnya ada ya. Oke. Suaranya oke aman. Nah, terus yang selanjutnya, ini tadi kenapa aku bilang kalian harus tahu dulu kalian kerja di folder apa. Kalau misalnya satu data disimpan di folder data semua, kalian bisa copy ini yang si ini. Nah, ini di copy. Terus buat apa? Ini bisa disimpan jadi folder data gitu. Folder data itu kalian sama dengan apa? Ini kan kalau aku ini ya folder data. Tadi udah di copy, ini tinggal di paste. Nah, terus gunanya apa? Nah, sekarang kita mau baca data yang tabel satu nih. Tabel satu aku kasih nama tabel. Mau kasih nama apa ya? Tabel, tabel aja ya, tabel gitu. Nah, nama tabel, terus cara baca gimana? Kita pakai PD, titik, PD itu apa tadi kita manggil pandas. Terus kita read CSV. Kenapa pakai read CSV meskipun ini bukan CSV? Ya, fungsi untuk baca TXT bisa pakai itu ya contohnya. Ya sebenarnya gue juga belum tahu kenapa harus pakai, tapi pakainya itu gitu. Nah, terus, nah di sini enaknya adalah kalau data kalian udah ada di satu folder semua, kalian tinggal buka foldernya, folder data itu ditambah sama nama filenya tadi. Nah, kita bisa lihat nama filenya apa. Di sini aku kan udah simpen di sini semua nih datanya. Nah, namanya kan kita buka tabel A1 nih. Kita buka aja tabel A1 dot txt. Nah, ini jangan lupa dikasih koma karena eh, kalau nggak dikasih koma dia nganggapnya itu sebagai variabel, bukan sebuah data gitu. Nah, terus sebenarnya sintaks untuk input datanya cukup sampai sini. Ini udah benar, tapi nggak muncul apa-apa karena nggak di print. Nah, ini salahnya apa? Folder data, data underscore directory, karena yang atasnya belum di running ya. Eh, Salahnya apa nih? Nah, salahnya itu adalah aku nulisnya tabel, tapi nama filenya ini table. Ya, itu salah typo aja sebenarnya. Sebenarnya bisa dibaca nih kalau di Jupyter Lab itu enaknya adalah di sini bisa dibaca nih di bawah error file not found error berarti salah nama gitu. Kalau di running sekarang harusnya udah bener masih belum. Table a1.txt apa nih errornya? Oh, karena ini belum selesai direktorinya. Masih kurang, harusnya ada lagi satu data. Tes lagi. Nah, kalau sekarang udah bener. Oke, jadi yang kayak gitu-gitu ya, kayak typo-typo itu penting juga. Kenapa nggak muncul? Karena kita nggak print, kita nggak tampilin. Nah, kalau misalnya ditampilin hasilnya kayak gini. Nah, dia tuh masih delimiternya ini ya, tab. Ini kan slash tab, slash tab, slash tab. Itu artinya di txt aslinya itu dipisahkan dengan tab. Ah, sorry, salah. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di file aslinya itu dipisahkan dengan tab. Jadi satu tab gitu. Itu makanya yang disebut delimiter itu pemisah. Pemisahnya itu adalah tab. Nah, di sini kita bisa tambahin sebenarnya kalau misalnya mau. Tambahin itu kita pisah ada delimiter. Delimiter kita kan tahu ya tadi di sininya ada nih.
slash T. Nah, berarti delimiternya apa? Delimiternya itu adalah pakai petik ya, slash T. Slashnya itu backslash ya, backslash T gitu. Itu adalah pemisahnya. Kita ngasih tahu kalau ini ada pemisahnya tuh backslash T gitu. Nah, terus ini kan kita nggak tahu nih ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nah, sebenarnya itu ada di buku Wilks di halaman paling akhir. Tabel itu ada penjelasannya. Nah, sekarang aku mau kasih nama nih, names. Aku mau kasih nama sih tiap kolomnya karena aku udah tahu, aku udah baca buku Wilks-nya bisa dilihat kalau misalnya mau. Ini yang pertama itu tanggal. Jadi dates dates itu hari. Jadi ini tuh dalam satu bulan hari 1 sampai ke 31. Nah, terus yang kedua itu adalah temperatur bukan belum temperatur. Yang pertama itu presipitasi. Presipitasi di kota ITH. Aku lupa ITH itu apa gitu. Ada suatu nama kota. Nah, terus di kolom selanjutnya, kolom yang ini itu adalah bisa kelihatan sih sebenarnya itu adalah temperatur maksimal. Aku tulisnya max temp aja ya. Max temp underscore ITH. Nah, terus atau kalau misalnya biar gampang ntar kota nama kotanya AB aja lah ya. Nah, ini presipitasi A terus max temp A. Max temp itu apa maksudnya? Itu temperatur maksimum. Terus yang selanjutnya itu adalah minimum temperatur di kota A. Nah, terus yang di sini ini sama ulangi lagi ya, tapi di kota B sekarang berarti presipitasi di kota B. Terus ada lagi maksimum temperatur. Ah, sorry, harus pakai petik ya. Maksimum temperatur di kota B sama yang terakhir minimum minimum temperatur di kota B. Nah, terus ini kan udah nih kita bisa untuk pakai kurung kotak. Nah, kenapa harus pakai kurung kotak? Jadi si data-data ini kan apa ya? Dataset atau dari sebuah data gitu. Nah, kalau misalnya dipakai potong itu kurung ini tuh kayak sebagai penanda kalau ini tuh ngambil dari si data itu. Kurang lebih gitu sih kalau apa ya pemahamannya, tapi aku nggak tahu benar atau enggak, tapi aku memahaminya seperti itu gitu. Nah, sekarang bisa di running. Nah, sekarang udah ada namanya kan, kalau tadi belum ada namanya masih slash 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 slash, slash. Nah, sekarang kita udah tahu kalau ini tuh tanggal, ini tuh presipitasi, ini max temp, min temp, press B, ya seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya nggak usah di print tabelnya, tapi kalau misalnya mau udah nggak apa. Nah, lagi aku pakai shortcut escape terus B muncul sel baru. Nah, yang mau kita tahu, nah sekarang kita buka bukunya ya, kita mau tahu apa sih dari sini, itu cara buka file. Apa sih yang mau kita tahu dari sini? Nah, pertama kita lihat dulu ya, itu ada robustness dan resistensi itu nggak begitu paham juga gue cara ngitungnya gimana. Ini ada sel baru di sini. Nah, itu adalah kuantil. Kuantil itu kan eh, suatu data dibagi rata ya. Dibagi rata yang bisa dibagi dua, bisa dibagi empat ya. Kuantil. Nah, yang mau dihitung itu ada apa aja. Misalnya gue mau ngitung eh, kuantil, kuantil, kuantil apa ya? Misalnya kuantil median, median dulu deh. Median itu yang paling gampang kan. Median itu kan sebenarnya kita membagi data menjadi dua. Berarti gue bagi data menjadi dua itu kan 1/2 gitu. Nah, jadi 0,5 atau kurang lebih kuantil median itu sama dengan kayak persentil 50 sama dengan kuartil 2 kayak gitu. Nah, caranya gimana? Itu gue mau kasih nama dulu deh. Q2. Kan biasanya median namanya Q2 ya. Q2. Terus kita kita tahu tadi kita udah definisikan apa library NumPy, NumPy jadi NP. Nah, kurang lebih sama kayak di R, itu kita panggil dulu eh, si library-nya NP, terus kita kasih titik. Kita mau cari apa? Kuantil kan tadi. Nah, ada fungsinya kuantil, kuantil. Nah, terus kita kita panggil eh, data yang mau kita pakai. Tadi kita namain data kita apa sih? Tabel kan? Nah, berarti kita bisa cari tabel. Terus kita mau cari apa? Kalau median itu kan berarti 1/2, berarti 0,5 gitu ya. 0,50. Terus kita save, kita ini, terus kita print. Kita print itu biar kita lihat gitu nilainya ada berapa. Nah, ini kan 18. Tapi tahu nggak 18 itu dari mana? Dia 18 itu dia ngambil dari semua data. Jadi semua bahkan sampai tanggal-tanggalnya pun dia ambil gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ambil cuma satu tabel, misal satu kolom, misalnya kita mau ambil kolom apa ya? Gue kasih contoh yang presipitasi aja kali ya. Nah, misalnya gue mau ambil kolom yang presipitasi A gitu. Kita bisa ambil pres underscore A. Terus kita print 0 si mediannya. Oh ya, banyak yang nol persentase. Gue ambil max time deh. Berarti max time underscore A. Nah,
Ini ada nih mediannya 30. Kalau misalnya kita lihat, bener nggak mediannya 30? Ya kurang lebih bener kan ya, ini ada 33, 32, 53. Nah, ini si mediannya kita udah tahu kenapa dia lebih baik daripada rata-rata gitu ya. Nah, terus next itu misalnya gue mau coba Q1 ya. Q1 ya kuartil satu gitu. Kuartil satu. Kalau misalnya kuartil satu berarti rumusnya apa ya? Sama Q1 ya. Sebenarnya nama variabel bebas sih. Kita kasih NP titik kuantil. Terus jangan lupa dipanggil tabelnya apa. Nah, kalau mau ambil satu kolom, gitu ya, pakai kurung kotak. Terus eh, cari mau yang mana gitu. Misalnya gue mau ambil minimum temperatur di B deh sekarang. Berarti kan min underscore times B. Nah, tutup kurung kotak, terus jangan tutup kurung biasa. Nah, ini belum di print. Ya. Sekarang kita print. Ya, sekarang kita print Q1. Nah, ini salah nama kolom. Berarti min temp underscore B. Nah, ini belum dikasih parameter ya, mau cari yang keberapa. Kalau Q1 itu kan berarti 1/4 ya. 1/4 gitu. Berarti 0,25. Ya, ya kuartil satu itu sama dengan persentil 25. Persentil 25 itu sama dengan 25%. 25% itu kan 25/100 sama dengan 1/4 gitu. Kurang lebih gue cara mikirnya gitu sih. Tapi atau benar atau nggak, harusnya benar. Nah, kuartil 3 pun hal yang sama. Gue nggak usah contohin lagi ya, kurang lebih sama. Berarti kalau kuartil 3 ntar di sini 0,75 gitu ya. Nah ini, oh ya sekalian aku mau kasih tahu sedikit. Reminding lah ya, mungkin takutnya lupa. Cara ngeprint itu bisa kayak gini, F, terus kurung. Nah, F terus, bentar lupa juga saya. Eh, ya kalau misalnya mau dikasih penjelasan bisa kayak gini ya. Harusnya gini bisa. Ntar Kak, sambil kita coba. Misalnya mau F, eh, ini berarti kuartil satu untuk minimum temperatur. Kota B adalah sama dengan gitu kan. Terus kita mau masukin si Q1 gitu kan. Nah ini kita kasih kurung Kurawa. Nah terus udah harusnya bisa intermediate string. Nah belum dikasih kurung petik. Belum dikasih petik ya. Petik. Nah sekarang bisa. Ini salah satu contoh ngeprint. Terus bisa juga kalau misalnya mau langsung ngeprint kayak gini. Pakai petik di dalam kuartil 2 adalah gitu. Udah cepet lah ya. Ini di luar petik kasih koma gitu. Oh bisa juga pakai tambah. Contohnya kuartil 2. Kuartil 2 sama dengan ini ditambah Q2. Nah, tapi ini kayaknya akan ada error. Karena apa? Karena ini kan only concatenate string. Nah, ini nggak bisa kalau namanya sama angka. Kan Q2 ini di sini dihitung ya. Berarti dia angka ya. Ini sebenarnya bisa kita bikin kayak gini str. Artinya kita nge-convert si Q2 ini jadi string. Jadinya bisa gitu contohnya. Cara ngeprint. Alternatif aja sih sebenarnya. Nah, next kita lihat lagi bukunya. Setelah kuantil ada apa sih gitu. Setelah kuantil ini ya kita di Q1 terus ada apa. Nah, ini masuk numerical summary measure. Aduh, mic-nya ada location. Pertama location. Nah, kita lihat di sini pertama ada man. Caranya ngambil man gimana? Nah, apa sih ya man? Cara ngambil man gimana? Ya, mau lebih sama sebenarnya sama di ini di Stardust. Itu adalah kita panggil dulu fungsinya ya np. Terus tinggal ditulis man. Terus tinggal ambil. Kita mau ambil kolom yang mana? Misalnya gue tadi ambil kolom. Ambil dari data tabel. Terus kita ambil kolom apa ya? Maaf, time lagi. Min time deh sekarang. Minimum temperatur di kota. eh, nah, jangan lupa pakai petik. Ya, ini saya selalu lupa. Dari gua saya atau apa jelas. Nah, terus udah gitu apa ya udah. Ini kan udah main nih. Terus kita print. Ya, lupa nggak ditutup. Salah, tutupnya pakai yang ini. Nah, ya itu enaknya pakai Jupyter Lab. Kamu salah apa ntar dikasih tahu salahnya apa. Nggak dibenerin. Nah, inilah contohnya main gitu. Nah, terus apalagi yang perlu kita cari itu adalah trim man.
Trimmen itu kita menggunakan Q1, Q2, Q3. Nah, berarti di sini mau nggak mau kita cari ya Q1, Q2, Q3. Nah, ini pakai yang minimum temperatur. Berarti kita tahu lagi Q1. Berarti ini kalau misalnya ditulis Q1 di sini, yang atas dihapus ya nilainya. Udah nggak kepake lagi. Kalau mau beda variabel. Itu kan kita pakai NP, kuantil, tadi tabel. Terus misalnya aku pakai yang ini, jangan lupa pakai petik, minimum temperatur di A, terus tutup kotak, terus tutup biasa. Nah, terus kalau misalnya Q1 berarti tadi 0,25. 0,25. Nah, ini di copy aja biar cepet. Nah, sekali kan sekarang Q2 sama Q3 nih. Q2 itu kan tadi 0,5. 0,5. Terus ini 0,75 ya, Q3. Nah, sekarang kita mau hitung trimean. Trimean ini kan ini ya rumusnya ya Q1, Q2, Q3, 2 Q3. Berarti kita tinggal tulis aja. Gue mau hitung nih trimean. Itu sama dengan Q1 ditambah 2 dikali Q2 ditambah Q3. Ini dikurung biar nggak bingung Pythonnya sebenarnya. Tapi harusnya sih dia nggak bingung karena dia udah diprogram untuk bisa kayak gini gitu. Terus dibagi sama 4 ya. Nah, sekarang kita tinggal print hasilnya. Print trimean berarti kan. Dapatlah trimeannya segini. Kok gede banget ya? Apakah aku melakukan kesalahan? Ya mungkin gue melakukan kesalahan ya. Gue nggak tahu mungkin. Tapi caranya harusnya kayak gini. Jadi cari dulu Q1, Q2, Q3. Terus dicari trimeannya Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3 dibagi 4. Harusnya sih kayak gitu. Tapi ini agak besar. 13.000. Ya itu nggak tahu lah. Tapi contohnya kayak gini. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah ini hashtag trimman biar nggak bingung. Nah, terus selanjutnya adalah nah ini trimmed man. Nah, trimmed man ini agak tricky. Trimmed man itu man yang dipotong. Jadi kan kalau misalnya kita lihat datanya di sini nih, kita bisa lihat nih yang minimum temperatur ini kan ada 19 ada -1 itu. Jadi jauh-jauh tuh ada -13 ada 11 ada 23 kayak gitu loh ya. Nah, mungkin ada outlier, tapi kalau di Trimean kita itu nggak ambil outlier, kita langsung kayak ini sekian persen lima, lima terakhir sama lima terakhir di atas, lima terakhir di bawah itu dihapus. Jadi nggak tahu dia outlier apa bukan itu dihapus kalau Trimean kan namanya juga dipotong kan. Nah, cara hitungnya itu sebenarnya ada library-nya. Tapi kalau misalnya dihitung satu-satu ini kan ribet ya sigma sigma bla bla gitu. Nah, Trimean ini makanya kita tadi pakai SciPy stats itu ada ininya, ada library-nya. Berarti kita tinggal tulis Trimean itu sama dengan eh trim ya. Itu kita tadi pakai library yang stats terus kita langsung aja ambil fungsinya trim man. Itu adalah kita pakai tabel satu lagi ya. Tabel terus pakai yang minimum temperatur tadi ya. Jangan lupa pakai petik minimum temperatur underscore A. Terus kita ambil, kita mau potong seberapa banyak dari data itu. Misalnya 0,1 berarti kan 10% dari data itu atas bawah dipotong. Kalau misalnya outliernya banyak ya kayak gitu. Atau kalau misalnya mau 0,5 ya bisa juga gitu. Misalnya 0,1 di sini. Nah, berarti kan udah dapet nih trimnya langsung gitu dengan fungsi ini. Kalau misalnya mau kita print, ya kita tinggal print aja gitu kan. Nama variabelnya trimman. Hasilnya, oh ada yang belum ditutup. Apa? Ini belum ditutup. Ya itulah enaknya pakai Jupyter. Ada error apa lagi? Next. Trim demand harusnya udah bener ya. Oh ini harusnya jangan masuk di dalam kotak, di luar kotak 0,1. Nah ini udah bener. Jadi ini 14,2 kalau trim demand. Kalau misalnya kita ambil lagi trim demand gitu ya, jadinya stats copy deh. Kalau misalnya kita potongnya cuma 5% ya beda lagi ya 0,05 gitu. Ya ini beda lagi hasilnya. Nah, ini ya, susah nama variabelnya. Trim underscore demand gitu. Nah apa lagi hasilnya?
Perhaps you forgot a comma. Perhaps you forgot a comma. Oh ini, ya typo kayak gini lah. Nah, beda lagi kan hasilnya itu. Karena kita tuh motong datanya seberapa banyak itu kita yang definisikan banyak atau enggaknya. Nah terus, apalagi ya? Dengan udah spread. Ya, spread itu gampang. Kita ambil dari yang sini aja. Dalam satu ini barang ya. Spread. Itu kan rumusnya nih. I3 dikurangi Q1. Ya sama lah ya. Berarti IKR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Ya udah kita tinggal print IKR gitu. Berapa ya? IKR-nya 22,5. Itu berarti range-nya dari maksimum sampai dari Q3 sampai Q1 ya 22,5. Nah, terus standar deviasi. Standar deviasi itu berarti ya ini rumusnya panjang tapi sebenarnya ada fungsinya kan. Ya udah aja tinggal berarti SD gitu kan sama dengan NP titik terus tinggal kalau misalnya standar deviasi ya fungsinya STD gitu. Standar deviasi sebenarnya intuitif ini cukup intuitif kalau dipikir-pikir. Terus diambil aja tabelnya, tabel berarti kan. Terus ambil kolom. Misalnya mau ambil kolom yang berbeda lagi. eh Maksudnya susu underscore B gitu kan. Ah iya jangan lupa pakai petik. Nah, itu selalu lupa. Nah, udah gitu apa? Ya udah gitu tinggal di running kan sebenarnya untuk standar deviasi ini. Tinggal di print si nama variabel SD gitu. Nah, lupa ditutup. Dapatlah standar deviasi terus kalau misalnya mau di sini kan ada variansi juga nih di bawah gitu ada variansi. Nih variansi. Ini mat eh iya ini variansi. Oke, ini variansi cara cara ininya variansi ya udah tinggal berarti kan harus sama dengan SD dipangkatkan dua ya, dipangkatkan dua. Berarti kita tinggal print. Kita udah tahu variansi print var gitu. Udah dapet lah segitu. Nah, terus kita cari lagi sini ada mat. Mat itu eh, nama kepanjangannya itu median absolute deviation. Nah, ini rumusnya. Jadi kita cari dulu eh, apa? Kita cari mau ambil fungsi median, tapi dari absolute deviation yang ini. Nah, cara ambil dari sini itu adalah ini nih. XI dikurangi kuartil 1. XI itu berarti data dari data ke I sampai ke dikurangi sama kuartil 1. Jadi setiap data itu nanti dikurangi ke 1 baru kita cari lagi mediannya gitu. Jadi kayak kita bikin kolom baru lah istilahnya. Nah, ini kan Nah, cara pertamanya untuk median itu kita cari nih absolute dulu definitionnya. Berarti dari tiap tabel di XI di satu kolom gitu, di satu kolom itu dikurangi sama si kuartilnya. Nah, berarti di sini kita misalnya mau ambil yang apa ya? Ganti lagi deh maksimum temperatur berarti kan. NP dot detail terus dengan bisa ambil di sini ya. Max temp underscore A, terus lupa harus dipanggil dulu ya tabelnya. Ini berarti kan tabel kita ambil kolom max temp A, terus komanya di luar ya 0,25 berarti kalau ke satu kan ini. Ya, ini absolute def berarti. Ya udah benar. Nah, kita cari berarti absolute def itu kita mau bikin yang baru. Itu caranya adalah kita pakai fungsi sampai lagi kita ambil absolutnya. Nah, terus kita ambil dari tabel ini, dari tabel ini, dari tabel kolom ini kita kurangin sama si kuartil dari kolom itu juga ya. Jadi jangan salah ambil. Kita nggak bisa nih kurangin sama yang lain. Oke, sorry ini sebenarnya harusnya Q2 ya, 0,5. 0,5 itu berarti ya Q2. Q2 berarti ya. Q2, oke udah bener. Nah, ini tuh kalau misalnya di print, ini tuh sebuah tabel bukan sebuah angka. Print ya, kita print ya. Print absolute definition. Nah, ini kalau misalnya dilihat, ini tuh kita bikin tabel baru lah istilahnya. Oke, hapus. Nah, terus cara ngitungnya tinggal ini. Mat itu kita memediankan si tabel ini. Berarti kan mat sama dengan kita hitung lagi kan NP kuantil dari si absolute deviation dari tabel ini.
absolute deviation. Terus jangan lupa mau cari median itu 0,5. Ini kan, tinggal di print, nah kita tahu sekarang kalau mana itu 4,0. Terus ini standar deviasi udah, terus simetri. Nah, simetri ini eh, ada apa? Simetri itu sebenarnya tinggal ditranslate aja dari fungsi ini menjadi codingan gitu. Berarti kan kita bisa lihat di simetri itu berarti sim gitu ya. Misalnya gue kasih nama variable sim. Nah, terus kita pertama mau ambil dulu. Kita tuh nggak tahu nih datanya. Ini kan perlu n ya, 1/n-1 nih. 1/n-1. N kita nggak tahu. Nah, cara tahu n-nya itu berapa, kita ambil aja dari length. Misalnya. Berarti kan tinggal pakai aja fungsi length. Length itu kan length dari tabel. Dari data tabel kita ambil kolom apa ya? Pindah-pindah. Maksimum temperatur lagi aja ya. Jangan lupa pakai petik. Kotak, terus petik. Maksimum temperatur underscore A gitu ya. Tutup kurung. Nah, mana? Ya, kita print. Nah, ini hapus dulu karena dia nggak mau muncul 31 gitu ya. Berarti kita udah bisa pakai fungsi 31. Nah, terus sekarang kita cari sim gitu kan. Sim simetri. Itu rumusnya ini ya. 1/n-1. Berarti kita bisa tulis 1 dibagi. Aku nggak tahu sih ini ada fungsinya apa enggak, tapi ya udah lah ya, biar bisa mentranslate 1/length min 1 gitu. Berarti kan min 1. Terus dibagi, oh, apa, dikali ya, dikali dikali sum. Kita kan mau cari jumlah nih, sum dari xi dikurang x bar. Nah, sum itu pakai fungsi np, np sum, np sum. Nah, terus kita di sini agak ribet nih. Ini kan A1, tabel ya, berarti tabel. Nah, terus kita ambil yang ini kan, maksimum temperatur di A, maksimum temperatur di A. Nah, terus kita mau dari maksimum temperatur di A ini dikurangin. Aduh, mati bentar. Dari maksimum temperatur di A ini kita kurangin ke X bar. Berarti kita harus cari juga si men. Dikurangin ke, kita bisa pakai np.men. Ya, lakukan yang sama, tabel, kurung kotak gitu ya. Kurung kotak, terus kutip, max temp, underscore A. Kayak gitu. Second screen ku mati. Wait, wait, ngelek. Nah, gini. Nah, ya simetri ini agak ribet. Nah, terus kan ini max temp ya, max temp A. Nah, itu udah cari mean. Nah, dari sini itu dipangkatkan 3 kan, yang udah dikurangin. Ini kan kurung 1, terus dipangkat 3. Tutup, tutup lagi, pangkat 3. Pangkat 3. Nah, terus kalau dari situ, tutup lagi. Ini bener nggak ya? Kurung-kurungnya ini agak ribet sebenarnya. Nah, ini tutup di sini kan. Tutup di sini, tabel. Ini, nah terus. Nah, ini perlu satu lagi ternyata. Tabel dikurangi. Oke, kali 3, baru dibagi sama si standar deviasi. Baru dibagi, iya standar deviasi di pangkat 3. Dibagi SD. Nah, kita belum hitung juga ya. NP, berarti kalau standar deviasi itu NP
Wait, salah. Nah, jadi kita cari ya, NP. Aduh, kok gini sih mau NP titik STD, dalam kurung, yaitu tadi ya, tabel, tabel, terus kita ambil kolom si maksimum temperatur, underscore A, ya kita ketik, aduh lupa terus, dipangkatkan, 3, dipangkatkan, 3. Nah, lihat apakah benar closing parenthesis ini does not match. Yang mana? Heeh. Nah, ini ketiknya salah, ketik harusnya di sini. Masih salah. Kebanyakan, kurang. Kebanyakan apa kurang sih? Ini kan tutup di sini. Ini tutup di sini. Ini tutup di kebanyakan. Nah, sekarang udah bener nih. Berarti tinggal di print. Print sim. Nah, sekarang kita sudah tahu simetrinya -10. Ini kayak agak ngaco sih, -10. Ya, rumusnya harusnya kayak gitu. Nah, kalau nggak setnya salah, mohon maaf ya. Tapi tinggal kayak gitu. Tapi kita bisa lihat sih sebenarnya kalau misalnya di histogram kan simetri itu menunjukkan di histogram ya. Ini kan udah gue import nih matplotlib berarti gue bisa gambar sebenarnya. PLT cara gambarnya gimana? Cara gambarnya itu tinggal itu saja PLT. Oh nggak ketik. PLT dot histogram ya kita bisa lihat histogram dari si tabel. Terus kita ambil aja kolom yang kita hitung. Kolom yang kita hitung kan maksimum temperatur ya. Ya ketik. Jangan lupa. Complete input ya belum disebut. Nah, ya, ini kalau misalnya tabelnya kayak gini, nggak mungkin visi simetrinya -10. Kayaknya ada kesalahan dari gue ngitung. eh, dari tulisan di sini. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Ntar bisa tanya GPT aja gue salahnya di mana. Harusnya tuh kemarin gue nggak salah sih. Ya gitu deh. Oke. Sebenarnya kalau untuk materi yang numerical summary itu udah. Karena cuma sampai sini. Karena sisanya itu graphical. Nah, materinya sebenarnya dikit. Tapi mungkin gue aja sini agak kelamaan. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Semoga membantu. Dan kalau ada kesalahan, tolong dikoreksi. Terima kasih banyak.